Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muna Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa fikih kontemporer yang dengan pembahasan vintage atau financial technology, yang dimana terutama dengan uang elektronik. Yang pertama adalah praktik lapangan produk bisnis ini atau transaksinya bagaimana gitu. Nah, si vintage ini atau financial technology ini merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi. Nah, akhirnya mengubah praktik lapangan yang pada vintage atau uang elektronik ini kita bisa temukan dalam e-wallet, atau misal ada contohnya ada ShopeePay atau Dana, OVO kayak gitu-gitu. Sisi yang kedua adalah parameter kesesuaian syariahnya. Nah, bertransaksi dengan e-money atau dengan uang elektronik ini diperbolehkan gitu atas dasar yaitu tadi gitu al-aslu fil muamalah fil ibahah hatta yadulu ad-dalilu ala tahrimiha. Jadi pada dasarnya semua muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, namun kemubahan ini hanya terbatas pada e-money dengan prinsip syariah gitu yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan analisis yang ketiga adalah adab etika Islam. Nah, yang pertama tanggung jawab. Nah, jadi si vintage ini untuk menaati si adab etika Islam ini atau memasukkan unsur etika Islam ini, jadi si vintage harus menaati semua peraturan BI atau BI dan OJK, maka siklus perdagangan vintage akan membaik gitu dan tingkat kehalalannya akan semakin baik juga. Tak hanya di BI atau OJK, jadi vintage yang berbasis syariah harus menaati aturan misal fatwa DSN, kemudian adil yang dimana transaksi ini tidak ada unsur riba atau merugikan orang lain kayak gitu. Kemudian transparansi informasi. Jadi informasi yang diberikan oleh si lembaga yang mengeluarkan vintage ini tidak mengandung kebohongan kayak gitu. Kemudian yang terakhir keadilan, kesetaraan, kesolehan sosial, kerahasiaan gitu. Analisis yang keempat adalah usul fikih yang dimana apa aja sih dalil-dalil yang melandasi dari si vintage uang elektronik ini gitu. Nah, yang pertama ada dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67 gitu. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi gitu, yang dimana artinya tunaikanlah amanah titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Analisis selanjutnya adalah kaidah fikih, ya, yang dimana ada beberapa kaidah yang melandasi vintage syariah ini gitu. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ada doror, bahaya atau kerugian harus dicegah sebisa mungkin gitu. Kemudian kita menyimpan uang pada uang elektronik ini bisa menjadi keamanan. Jadi kita tidak perlu membawa uang kas terlalu banyak gitu kemanapun. Nah, kemudian ada analisis makosid syariah gitu. Yang pertama, dengan adanya vintage ini hidup kita lebih dipermudah gitu. Kita bertransaksi hanya dengan handphone saja gitu, gak usah keluar rumah atau harus bertatapan langsung atau kita harus ke tokonya langsung gitu. Jadi kita bisa dengan e-money atau uang elektronik tadi. Dan dari hifdul mal gitu atau dari harta ini, menjaga harta. Nah, dengan kita menggunakan vintage ini, harta kita bisa aman gitu dari perampokan, karena kan misal kalau perampokan ngambilnya uang cash gitu, tapi uang kita sebagian ada di e-money atau di uang elektronik ini, jadi aman. Analisis selanjutnya adalah akad-akad yang digunakan dalam vintage ini gitu. Nah, akad yang pertama adalah akad penerbit dengan pemegang uang elektronik ini adalah akad wadiah atau akad titipan gitu. Atau juga ada juga akad qard. Nah, kemudian akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik, penyelenggaraan clearing dan penyelenggaraan penyelesaian adalah akad ijaroh, kemudian akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh.
Nah, kemudian yang ketiga ada akad antara penerbit dengan agen layanan si keuangan digitalnya, yaitu akad ijaroh, akad jualah, dan akad wakalah bil ujrah, yang dimana nanti kita akan memberikan fee itu karena kita kan menggunakan jasa si layanan keuangan tersebut. Analisis yang terakhir adalah konsep muamalah, yaitu muamalah. Nah, pada dasarnya fintech harus merujuk pada salah satu prinsip muamalah, yaitu at-tarodin, atas kerelaan para pihaknya. Yang mana yang tadi ya, para pihaknya ada yang pengguna imani, kemudian si lembaganya, kemudian si penyelenggara dan sebagainya. Nah, kemudian tidak lupa dengan ijab qabulnya. Nah, kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya objek, kemudian subjek, dan keinginan untuk melakukan sigot atau akad. Nah, dan rukun yang harus wujud adalah si harga atau upah serta manfaatnya gitu. Hukum juga harus mengiringi, misalnya berbentuk undang-undang seperti fatwa, sertifikasi halal, peraturan BI dan OJK. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari fintech atau financial technology dari uang elektronik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.